Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang, ramai banget nih hari ini. Semoga semua semangat ya. Terima kasih nih sudah meramaikan Indonesia Net Zero Summit 2023. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di sesi panel ini. Sesi panel ini siang ini itu berjudul ini ya, teman-teman bisa lihat. Deadline 2030. Cara menggalang triliunan dolar untuk dunia. Gimana caranya kita mencapai 1,5 derajat Celcius di 2030. Sebenarnya ada apa nih di 2030? Nih ada teman-teman, ada mau komen dulu nggak? Ada apa ya di 2030? Mungkin tadi udah pada dengar ya, pas waktu pembukaan di 2030 itu adalah janjinya dunia. Termasuk juga kita Indonesia, kita itu janji kita akan menjaga suhu di bumi ini kenaikannya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah ini saya mau bilang selamat datang dan terima kasih buat teman-teman kita hari ini, siang ini sudah bergabung. Perkenalkan saya Cika Larasati, saya senior analis di Climate Policy Initiative. Di siang ini kita juga akan kedatangan nih para praktisi dan pakar di dunia pembiayaan iklim. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya di awal, di 2030 kita tidak boleh suhu bumi ini lebih dari 1,5 derajat Celcius. Harus ada apa sih untuk menjaga suhu tersebut? Harus ada aksi. Aksi itu harus didukung sama pendanaan. Kalau misalkan untuk menahan suhu itu pendanaannya kira-kira butuh berapa banyak ya? Nah ternyata menurut data dan juga laporan terakhir di COP27, Indonesia itu setahunannya perlu paling enggak 200 miliar US dollar. Berapa banyak tuh ya? Berapa banyak tuh kira-kira? Nah banyak banget ya Pak? Betul. Setuju, banyak banget. Nah, tapi kita lihat juga nih data historis. Untuk mencapai 200 miliar dalam 1 tahun, sampai 2030, pemerintah itu sudah berkontribusi seberapa banyak? Banyak teman-teman, itu kira-kira sepertiga. 34%-nya itu dibantu semua dari pemerintah kita semua sendiri ya. Kalau kata Pak Luhut tadi pagi kita harus bangga nih sama kita orang Indonesia, pemerintah kita itu mendanai lebih dari sepertiganya untuk pendanaan iklim. Lalu kita juga lihat ada teman-teman di sini, ada juga dari publik, dari swasta. Kalau dari sektor swasta dan teman-teman sudah berapa banyak kontribusinya untuk mencapai target pendanaan iklim di 2030. Nah, statistik yang kita lihat itu baru sekitar 9-10% nih teman-teman. Jadi kita harus bantu pemerintah ya, karena gapnya gede banget ternyata. Jadi kalau 34 ditambah 9-10% itu masih ada gap pendanaan sebesar 56-57%. Lebih dari setengahnya. Wah, itu kira-kira gimana tuh? Gimana nutupnya nih teman-teman? Ada ide nggak? Gimana? Butuh uang berapa tuh? Kira-kira untuk nutup gapnya. Nah di sini kita itu mau sebenarnya karena gapnya itu tinggi, kita tuh mau berpikir gimana sih caranya kita bisa mengoptimize apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang, apa yang dilakukan sama teman-teman sama kita sekarang yang sudah berkontribusi sekitar 10% per tahunnya untuk pendanaan iklim di Indonesia. Nah di sini bergabung bersama kita teman-teman ada bapak-bapak dan ibu praktisinya nih. Silakan teman-teman kita sambut sama-sama. Yang pertama ada Ibu Sylvie Gani, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur. Silakan Ibu, selamat datang. Lalu yang kedua nih ada mitranya pemerintah. Kalau Ibu Sylvie dari pemerintah, kita panggil mitranya pemerintah. Ada Pak Said Zaidansa, Deputy Country Director Asian Development Bank. Silakan Pak. Di tengah Pak. Sebelah Ibu Sylvie. Kalau ada pemerintah, ada mitranya pemerintah, kita panggil satu lagi dari kita-kita juga nih ya, sektor swasta dan komunitas publik. Silakan saya panggil, selamat datang Pak Pandu Syahrir. Pak Pandu Syahrir, CEO dari Elektrum. Selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya. Nah di sini topik diskusi kita siang ini adalah, kalau tadi yang saya sampaikan ada gapnya 57% Bapak dan Ibu ya. Ini saya mau duduk dulu deh.
gapnya 57%. Dari pemerintah 34%. Dari sektor swasta dan publik dan komunitas 10%. Gapnya ini bagaimana nih kita caranya? Kita nggak pakai lama-lama lagi ya, kita langsung tanya aja. Kita ngobrol-ngobrol santai siang ini. Nanti teman-teman saya juga undang kalau mau langsung bertanya sama pakar dan praktisinya. Yang pertama saya mau ngobrol dulu sama Ibu Silvi dari PT SMI. Nah, PT SMI ini kan mitra ini ya, dimandatkan sama Kementerian Keuangan Indonesia. Ini ibaratnya tangan kanannya Menkeu gitu, karena ada mandatnya khusus untuk PT SMI. Special Mission Vehicles. Kalau teman-teman tadi di sesi ballroom mungkin udah dengar ya, Indonesia ini kan energi transisinya nih yang lagi digaung-gaungkan. Energy Transition Mechanism. Nah, di G20 kemarin, PT SMI ini resmi dimandatkan oleh Kementerian Keuangan sebagai ETM Country Platform. Apa tuh ETM Country Platform? Ini adalah platform yang akan memobilisasi, mengkoordinasikan semua pembiayaan iklim untuk program iklimnya Indonesia sehingga bisa mencapai target iklimnya di 2030 sesuai janjinya di Paris Agreement. Lalu, saya mohon izin tanya ya Bu ya, PT SMI ini kan sebelum dimandatkan G20 juga sebelum-sebelumnya udah berpengalaman banget punya platform namanya SDG Indonesia One. Jadi kalau teman-teman sering dengar apa tuh SDG.io, nah inilah platformnya Ibu Silvi. Itu blended finance, jadi pembiayaan campuran antara publik dan swasta, di blend nih sama tempatnya Ibu Silvi PT SMI untuk memobilisasi pendanaan iklim di Indonesia. Nah, saya mau tanya nih Bu, kalau misalkan nih kan sudah dimandatkan jadi ETM Country Platform juga, jadi tidak hanya uang yang pendanaan yang ETM aja nih, karena yang baru-baru ini kita dengar ada Just Energy Transition Partnership. Mungkin teman-teman sering dengar nih apa sih Jatwi gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya sama mekanisme untuk energi transisi Indonesia mengakselerasi dan akan dikoordinasikan bersama dengan PT SMI sebagai ETM Country Platform. Mungkin Ibu Silvi boleh share sedikit ya, role peranan ini kan sebenarnya Ibu sudah mainkan dari SDG Indonesia One. Nah untuk berdasarkan pengalaman Ibu, peran PT SMI yang memang armsnya Menkeu itu, yang paling impactful itu yang mana sih Bu untuk memobilisasi pendanaan iklim? Silakan Bu. Terima kasih Mbak Cika. Oke, mungkin tadi sudah disebutkan SMI itu adalah Special Mission Vehicles dari Government of Indonesia. Kami dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Jadi memang banyak tugas dan assignment dalam tentunya mencapai program-program pemerintah. Salah satunya adalah net zero emission. So kami dalam mendukung net zero emission ini, tadi juga Mbak Cika sudah disebutkan, tugasnya adalah memobilisasi funding dalam hal mencapai emission reduction. Sebenarnya kalau tadi disebutkan ETM, ini adalah tugas baru kami, Energy Transition Mechanism, tapi jauh sebelum itu under SDG Indonesia One Platform atau Sustainable Development Goals Indonesia Platform, kami sudah memobilisasi funding, baik itu funding dari publik maupun dari private untuk proyek-proyek yang ramah energi atau climate related project. Jadi ada sekitar 67 proyek climate related yang sudah dibiayai dari SDG Indonesia One Platform. Kuncinya apa? Mohon maaf, terus selanjutnya kami di tahun lalu ditugaskan untuk menjadi country platform untuk energy transition. Dalam mencapai energy transition, kembali lagi tugas kami adalah memobilisasi funding yang dibutuhkan di dalam energy transition ini, dan juga untuk meng-create atau menyiapkan financing modalities yang dibutuhkan untuk energy transition. Jadi kalau kita bilang energy transition, memang itu terbagi dua. Yang satu adalah carbon reduction. Secara inti ya kegiatannya adalah dua, carbon reduction dan clean energy development. Carbon reduction itu coal phase out, dan yang satu lagi adalah tentunya pembangunan renewable energy. Nah, dua-duanya perlu funding yang sangat besar. Kalau tadi Mbak Cika sudah sebutkan ya, hampir 20 billion. Dan tugas kami di sini adalah memang bekerja sama dengan seluruh stakeholders untuk mencapai goals ini. Jadi memobilisasi funding yang dibutuhkan untuk mencapai yang disebut Energy Transition Roadmap dari pemerintah.
baik itu coal phase out maupun pengembangan atau pembangunan renewable energy. Mungkin itu Mbak Cika. Makasih banyak Ibu Sylvie. Nah, kita sekarang lanjut ya ngobrol sama mitranya pemerintah, ada Pak Said dari ADB. Saya mau tanya nih Pak sama Bapak. Bapak kan mitra pembangunannya pemerintah ya, baik untuk ITM maupun untuk JETP nih. JETP nih baru-baru banget nih teman-teman ya. Nanti mungkin Pak Said bisa sedikit-sedikit spill apa sih JETP itu. Nah, ini saya juga mau tanya nih sama Bapak sebagai mitranya pemerintah, peran dan komitmen Multilateral Development Bank dalam mempercepat mobilisasi pendanaan iklim itu seperti apa sih Pak, dan apakah ada jalan tertentu atau ada mekanisme tertentu sehingga Indonesia ini bisa mencapai target iklimnya sesuai dengan timeline? Oke, terima kasih Ibu Cika, Ibu Sylvie, Pak Pandu, my fellow panelists, tentunya Assistant Secretary Little John. So menjawab pertanyaan dari Mbak Cika tadi, JETP ini, Just Energy Transition Partnership ini adalah the largest transition finance transaction in the world. 20 billion US dollar. Ya, 20 miliar dolar komitmen dari IPG, International Partners Group. Itu G7 plus Norway dan Denmark. Memberikan komitmen pembiayaan 20 miliar dolar kepada Indonesia untuk bisa mencapai beberapa target, diantaranya misalnya 34% clean energy di tahun 2030 gitu ya. Terus juga bisa melakukan coal phase out dan sebagainya. Sekarang sedang didefine apa itu scope dari JETP transaction. Nah, landmark besar itu nanti kita harapkan pada tanggal 16 Agustus, ini sehari sebelum hari kemerdekaan kita, itu nanti akan diluncurkan CIPP, Comprehensive Investment Policy and Plan, yang akan mendefine apa itu JETP transaction, terus berapa dari 20 billion US dollar ini, rencananya 10 billion US dollar atau 10 miliar itu adalah pembiayaan dari pemerintah, dari G7 plus tadi, 10 billion US dollar ini dari pihak private financial institutions, dari GFAD. Global Glasgow Financial institution yang supporting net zero gitu ya. Jadi, nah 20 billion US dollar ini terasa gede. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan komitmen pemerintah untuk bisa mencapai national determined contribution ya di 2030 31.8% dengan business as usual, 43.2% dengan international support, itu membutuhkan dana sekitar 280 billion US dollar sampai 2030. Jadi 20 billion US dollar ini besar, tetapi itu hanya a drop in the bucket in some ways, begitu ya. Nah, lembaga seperti ADB ini kita mencoba mendukung negara. Jadi ADB ini Asian Development Bank. Ini kita adalah lembaga multilateral, dimiliki oleh berbagai negara dan 68 negara. Indonesia adalah pemegang saham ke-6 terbesar. Jadi in many ways, ADB itu adalah Indonesia Bank juga, gitu kan, karena pemegang saham ke-6 terbesar. Kita udah punya presence di Indonesia dari tahun 87. Kita juga provider, one of the largest provider of development finance in the country. Gitu ya, tahun 2020 we were the largest provider of development finance in the country. Balik lagi ke pertanyaan yang Mbak Cika. Nah, tadi apa itu peranan dari ADB? Peran dari ADB yang bisa dilakukan oleh ADB ataupun lembaga mitra pemerintah lainnya itu adalah kita memiliki convening power ya. Jadi kita bisa membawa berbagai pihak yang bisa mendukung pemerintah untuk mencapai target tersebut, untuk bersama-sama duduk kemudian memfacilitate itu. Oleh karena itu ADB diminta oleh IPG members, International Partners Group tadi, dan pemerintah Indonesia untuk memberikan institutional support maupun implementation capacity kepada JETP Secretariat. Ya. Terus yang kedua, ADB ini juga sebagai komitmen dalam rangka menjalankan komitmennya sebagai Climate Bank of Asia Pacific. Ya, kita itu menyiapkan dana 100 billion US dollar untuk climate related transaction sampai 2030. Tetapi yang kita bisa lakukan juga apa? Kita menjadi salah satu first mover untuk energy transition di Indonesia. Kita menjalin kerjasama dengan
pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina pada tanggal 3 November 2021 di COP26. Dan itu yang kemudian juga menjadi mitra, yang menjadi genesis dari kerjasama ADB dengan pemerintah untuk juga menciptakan ETM Country Platform, di mana PT SME itu adalah country manajernya. Kita juga memberikan dukungan kepada PT SME as needed, as required, dalam rangka PT SME menjalankan mandatnya sebagai country manager di ETM Country Platform tadi. Nah, kembali lagi ke masalah pembiayaan yang besar tadi itu, kita juga mencoba menjadi katalisator. Jadi we try to catalyze our funding, sehingga misalnya $1 yang kita masukkan itu bisa catalyze funding dari berbagai pihak, gitu ya, minimal $3, $4 gitu. Kita punya beberapa skema untuk itu. Salah satu skemanya tadi disebutkan oleh Ibu Sylvie, itu SDG Indonesia One. Tapi kita ambil Green Financing Facility, itu yang ADB dukung. Kita misalnya memberikan dukungan terhadap sekitar saat ini kita rencananya sekitar 12 sampai 15 proyek, di mana kita siap memberikan funding yang concessional, tetapi nanti dengan syarat bahwa funding ini harus bisa juga mendapatkan pembiayaan dari sumber lain. Jadi every dollar kita masukin, kalau bisa nanti ada $2-3 dari pihak lain. Jadi we try to catalyze our funding. Kita juga sekarang ada ada skema baru yang sedang kita buat, itu namanya Innovative Financing for Climate in Asia Pacific. Itu IFCAP, di mana kita mencoba untuk meminta pendanaan dari berbagai donor, ya, again convening power, kita dianggap sebagai honest broker, kita bisa melakukan itu, di mana nanti kita bisa memberikan jaminan terhadap satu proyek, di mana IFCAP itu akan memberikan garansi, setiap dolar yang digaranti itu diharapkan nanti bisa generate funding dari pihak lain sekitar $4-5. Jadi kita itu added value dari lembaga multilateral, kita punya convening power, we are considered as honest broker, kita juga punya technical expertise untuk bisa menyusun, menstruktur innovative financing transaction yang kemudian itu bisa kita replicate di negara-negara anggota kita lainnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita petik dari Indonesia misalnya, kerjasama kita dengan pemerintah Indonesia, dengan Kementerian Keuangan, dengan PT SME, dengan Kemenko Marves dan sebagainya, akan kita replicate juga dengan di negara lainnya. Jadi sekarang ETM ini juga menjadi satu inisiatif yang sedang dicoba dikembangkan di Filipina, di Vietnam dan sebagainya. Kita tentu dalam dukungan ADB ke situ, we will do it juga berdasarkan pengalaman kita di Indonesia. Mungkin sekian, Cika. Terima kasih Pak Said. Terima kasih nih. Jadi kalau sebelumnya coba tepuk tangan dulu deh. Ini sektor publik nih soalnya nih yang udah berkontribusi lebih dari 1/3 untuk pendanaan iklim di Indonesia. Nah, saya mau geser. Kalau tadi kita bicara sektor publik, saya mohon geser nih ke sektor swasta. Ada Pak Pandu Syahrir dari Elektrum. Yang saya mau tanya nih, Bapak kan bergerak di sektor hijau ya Pak. Elektrum ini two wheelers gitu ya, dan juga dia ini ramah lingkungan. Nah, yang saya mau tanya, ini Bapak pastinya udah duluan di market nih, first to the market. Mungkin Bapak bisa share peran-peran apa yang bisa diambil oleh swasta yang bisa membantu pemerintah untuk mencapai target iklimnya. Silakan Pak Pandu. Ya, makasih. Selamat siang semua. Ini sebelum makan siang semua di sini, artinya semuanya sangat peduli soal urusan ini. Jadi itu senang, dan mungkin udah hardcore kali kalau dari sini di Jakarta Teater hari Sabtu siang. Ya kan? Jadi tadi ngomong 1/3, jadi 2/3-nya pasti swasta dong yang ngisi. Sekarang masih gap Pak, kebetulan swasta itu historisnya baru 10%. Oh, betul. Jadi sisanya dari mana dong? Mungkin dari swasta boleh Pak? Most likely pasti dari swasta, ya kan? Dan swasta itu bisa dari perusahaan, bisa juga dari individu. Jadi ini kalau ngomong Elektrumnya very short answer, kita mencoba menjadi bagian dari solusi dari sisi transportasi. Tapi kalau saya passionnya memang soal udara. Saya sama keluarga passion soal udara. Saya udah ngomong kemarin, saya lucu-lucuan di Instagram bilang, kita hidup di Jakarta nih sebenarnya nyaman apa enggak sih? 76% bilang tidak. Sample size 3.000-an. Not bad sehari, ya kan? 3.000 bilang 76% is not livable to live in Jakarta. Right? And that's actually a big
problem. Jadi saya dongeng dikit boleh nggak? 1 menit aja dongeng. Boleh Pak, boleh silakan. Jadi dongengnya gini, so you know Jakarta today, the GDP per capita is what, 15-20,000 GDP per capita. And Indonesia, if you hear Pak Luhut this morning or whoever you hear in the morning, they probably say, we want to go from G16 or to G7 in the next 20 years. Bahasanya Indonesia emas 2045. And when you talk about that, then Indonesia should be at 10,000, 12,000 GDP per capita for 300 million people. And maybe Jakarta is about 40 to 50,000. Now, what is Jakarta to each one of us? What is the city of Jakarta? The city of Jakarta, aku jadi bahasa Inggris ya gue ya. Jadi, you know, I talked about this yesterday in Malaysia. We were at the big AVPN and aku dongeng yang sama karena the question was COP28 and 2030. So going with this story, Jakarta itself might quadruple in GDP per capita the next 20-25 years. But that means our business of Jakarta has changed from service to high quality service, high value added service. Jadi sebenarnya di Jakarta ini is a place for high quality talent. When you talk about high quality talent, what matters most to high quality talent? Quality of life. What matters in quality of life? Air quality, access to good healthcare, access to education for each one of you. Bener kan? Kurang lebih gitu kan, dodol-dodolnya lah, 25 tahun. Per today, Jakarta is number 1 in air quality. From the bottom. So that's a good thing. You know what the good thing is? You can't go any lower. You can only go up, you know? So, you know, when you talk about the cities, you know, just last week, Julius Baer released, Jakarta is the 12th most expensive city to live in. But for the price you pay for those taxes, you get the worst air quality. So, you know, what do you think of that? Nanya dulu nih, baru ngomong elektrum, gitu loh. Jadi, this is going to be a fact, in my view. The next 10 years, there will be tax on your life. You most likely will pay tax on the air you breathe. Bayangin, on water, on even air. You will pay for that tax. And there will be a cost of doing business and a cost of living, right? So like it or not, to contribute to your climate change question, it won't just be the private sector, it'll be each one of us have to bear that cost. And what the government will do to put the gap, like it or not, and whoever's in the government, they'll do this as eventuality. They'll increase tax of living, they'll increase tax of behavior tax, they'll also probably increase for corporate. Mau nggak mau, pajak pasti akan naik di segala hal. Dan this is to shift human behavior, ya kan? Ini pasti terjadi. That's why menurut saya, it's the cost of doing business. I have to do this. Jadi saya nggak mau munafik. Ya saya kan, yang kasihan yang translate ya. Tadi dari Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Jadi ya yang saya bilang, saya mulainya kan TBS, Anda tahu batu bara mulainya. Saya nggak munafik, batu bara, ada pembangkit listrik tenaga batu bara. Tahun 2019 kami consciously 2019-20 saya jual Python. Malah pembangkit listrik paling besar itu di Indonesia. Jual. Uangnya pakai apa? Untuk bangun elektrum ini. Dan sekarang bisnis kita menjadi 3 yang kita lagi berubah selama 6 tahun ke depan. 1, elektrum. Yang kedua adalah untuk renewable energy dan carbon credit. Dan yang ketiga ke waste management. 3 itu. Dan menurut saya ini akan banyak impact ke masyarakat. Dan ini yang saya lakukan. Kalau saya ngitung-ngitung capex-nya buat institusi kami sendiri, elektrum is about 1 billion US. Itu udah publicly knowledge. The other 2 probably close to being similar. 2 industri itu selama 6 tahun ke depan. So it's a massive shift going from coal to non-coal. And what you're seeing, not just me, but some of my older brothers in that industry, they're also shifting. 15 tahun ke depan. Jadi banyak orang, batu bara ngerusak. Well, we live from that for cheap cost of living. Tapi ini berubah kan? Jadi yang lihatnya adalah bagaimana kita mencoba ngubah dengan nge-push capex kita, spending kita ke arah sana. Untuk bisa juga antisipasi gerakan-gerakan pemerintah 5 tahun, 6 tahun ke depan. Baik di lokal level di daerah dan juga di level nasional. Jadi kurang lebih begitu sih. Ini antisipasi, habis itu kita bisa dongeng, tanya jawab. Ya, mulainya di situ, biar seru. Karena kalau fakta-faktanya Bapak udah sampein, saya udah tahu, wah pajak bakal tambah tinggi nih. Nah gitu kurang lebih. Makanya
kasih banyak Pak Pandu. Nah ini kita juga tepuk tangan dulu deh buat sektor swasta dan kita ya individual yang juga berkontribusi untuk pencapaian target iklim Indonesia. Nah ini sebenarnya kalau saya rangkum dari Bapak dan Ibu di depan ini, kita itu memang harus adapt gitu ya, harus shift way of thinking kita. Gimana nih dari yang dulunya tinggi karbon tetapi memang memberikan kita lower cost of living, lalu kita adapt, kita shift ke yang lower carbon economy sehingga harapannya ya ke depan juga kita dapat untungnya itu lebih tinggi ke depannya. Karena kan kita mau hidup ini lama ya, masih mau ada keturunan, ada adik-adik kita gitu ya mungkin nanti ke depannya. Nah ini biar seru juga nih kata Pak Pandu ya, kita buka deh sesi diskusi sama teman-teman di sini. Boleh kalau mau bertanya sama pakar dan praktisinya, ya silahkan Mas. Nama saya Surya dari Global Institute for Sustainable Prosperity. Basisnya di AS, tapi saya research fellow di Indonesia. Tadi saya baca di Nikkei, JP Fund will use a mix of grants, concessional loans, market rate loans, guarantees, and private investments. Saya mau tanya yang sederhana saja, kira-kira concessional loans tadi apakah yang didefinisikan ADB memberikan dana ditambah dengan selain ADB? Kemudian kalau guarantees itu kira-kira apa? Itu kepada Bapak yang dari ADB. Kemudian kepada Ibu yang dari SMI, ini saya juga baca dari situs resmi adb.org, di mana tadi Bapak yang dari ADB mengatakan bahwa SMI itu merupakan country manager ya. ADB's work on ETM will prioritize safeguards and a just transition. Kira-kira pihak SMI ini dari segi just transition ini apa saja yang sudah dilakukan? Misalnya Macron dan kawan-kawan baru-baru ini juga menyinggung tentang just transition ya. Supaya memperpendek waktu, saya tidak elaborasi versi mereka. Tapi kira-kira versi kita dari SMI, just transition itu apa saja? Kepada Bapak yang dari Elektrum, saya kira pantas berbahagia karena Indonesia itu salah satu negara yang melibatkan sektor swasta dalam kebijakan hijaunya. Kalau ada permintaan kira-kira untuk pemerintah, apa lagi kira-kira Pak? Makasih. Terima kasih Mas, saya urutkan ya dari Bapak Said dulu, lalu Ibu Silvi dan Bapak Pandu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Surya. Jadi gini, untuk concessional, jadi untuk JETP ini kan memang komitmennya 20 billion US dollar, which is a drop in the bucket dibandingkan dengan the actual need of the government atau the actual need of the country ya to achieve the NDC commitment by 2030 gitu. Nah, sekarang berapa persen yang guarantee, berapa persen yang concessional funding, berapa persen yang commercial funding, karena ada juga bagian dari commercial funding, itu sekarang sedang disusun. Jadi untuk informasi saja, itu ada 4 working groups yang membahas tentang bagaimana mengimplementasikan JETP Political Declaration yang di issue pada tanggal 15 November 2022 during the G20 Summit Indonesia yang under Indonesia Presidency. Salah satu working group itu adalah the financing working group. Kebetulan ADB itu we had the financing working group. Jadi this is an ongoing work yang sedang kita lakukan. Jadi bagian dari concessional yang termasuk juga guarantee ini nanti akan menjadi bagian dari yang dilakukan oleh IPG members. Nanti ada lagi yang dilakukan oleh GFAN, oleh private sector. Saat ini dari 20 billion US dollar itu rencananya 10 billion public, 10 billion private. Ya, tapi ini kita sedang hitung nih, karena kan nggak mungkin persis 10 gitu ya. Jadi saya tuh, I wish I could give you a more definite answer, tapi the work is still ongoing. The target is basically to launch the CIPP that will include this information on the 16th of August. Saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin membaca JETP Political Declaration, itu memang ada target 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Target itu dihitung bukan dari tanggal summitnya, ya, bukan tanggal di issue political declaration, tapi dihitung dari tanggal di launchnya JETP Secretariat. Launchnya JETP Secretariat itu adalah tanggal 16 Februari
2023. Jadi mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan your question Pak Surya. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaannya mengenai just transition. Ya. Kalau just transition mungkin lebih tepatnya tuh Pak ADB yang menjawab. Karena memang konsep just transition ini dari government of Indonesia, kemudian di assist oleh ADB untuk membuat energy transition ini menjadi just transition. Kalau kami dari SMI mungkin lebih project to project basis. Secara policy pasti Government of Indonesia di assist oleh ADB ya Pak ya, mengenai konsep just transition ini. Tapi just transition ini adalah energy transition yang tetap memperhatikan impact-nya, harus positive impact terhadap social dan ekonomi. Jadi kami dalam melakukan inisiatif atau climate change initiative ini harus mengukur impact-nya terhadap sosial dan ekonomi. Contoh misalnya, salah satu inisiatif dari energy transition adalah coal phase out. Ya, jadi ada early termination daripada coal power plant. Kan kita nggak bisa menutup power plant begitu saja. Kita harus mengukur impact-nya terhadap sosial penduduk sekitarnya, community sekitarnya, dan economic impact-nya. Kalau ada ekonomis di sini mungkin lebih paham ya bagaimana impact-nya dengan menutup power plant coal ini terhadap sektor-sektor yang terimbas. Tidak hanya di lokasi tempat si coal fire power plant itu beroperasi, tapi juga terus dirunut sampai dengan sumber batu baranya. Impact-nya bagaimana? Terus kemudian social impact-nya, kalau ini ditutup sementara kehidupan atau community di sana sudah terbangun, mungkin ada warung-warung, ada supplier yang menggunakan penduduk lokal, impact-nya seperti apa? Nah ini yang akan juga diukur dan nanti akan menentukan menjadi salah satu decision making ya terhadap inisiatif atau aktivitas energy transition ini. Mungkin begitu. Terima kasih. Pak Pandu silahkan Pak. Ya itu good question. Kalau dari sisi energi transisi itu memang 50% of the battle is regulation dan implementasi. Jadi contoh sekarang yang lagi hangat adalah implementasi pembelian molis. Bagaimana tuh conversionnya? Ya saya selalu bilang kalau regulasi dibuat manusia, implementasi ya dibuat manusia juga, is both made by all of us ya kan. Jadi ya tinggal eksekusi. Jadi kalau ada masalah, ya di-solve aja, simple itu. Jadi saya sih kalau misalnya bisa, kami kan juga rajin berkomunikasi dengan pemerintah di semua sektor tadi. Molis, carbon credit, kita juga ngomong soal renewable energy. Alhamdulillah nih semua controlled by kita-kita semua, jadi komunikasi yang mungkin paling penting. Nah kalau pragmatisnya, secara pragmatis untuk molis paling biggest risk is conversion. And it's not the conversion will happen, hanya berapa cepat. How fast? So then the question is, if you want to have, and the government have stated this publicly, 50% of molis motor ataupun mobil listrik setengah dari penjualan baru itu dari sana, by 2030, jadi pengen cepat kan? So it's all about conversion. The biggest risk of any private capital coming into molis adalah isu konversi. Bener gak sih mau dibeli? Tahu gak kenapa? Karena financingnya nanya, second hand-nya bagaimana ya? Ya mana tahu bro, belum ada yang dijual. Lo ngomong gini paling gede baru jual 3.000 motor. That's the biggest in Indonesia, 3.000. 3.000 di Jakarta Teater keisi semua. Ya kan, kita ngomong belak-belakan lah. So then it's all about conversion. There's sectors where government can step in. Ada dua specifically. Satu soal second hand, ya kan second hand marketnya bagaimana. Dan kedua soal asuransi. Ya kan asuransinya bagaimana. Terus terakhir, dan ini kita harus belajar, adalah soal safety dari baterai. Di India banyak yang meledak-ledak, sampai bulan lalu pun barusan ada yang meledak juga. Jadi safety standard from battery is also very important. Because your butt sits on that battery. Last thing you want is that thing blowing up on you. It will not be a pleasant experience, right? Jadi terus dipikirin, gak bisa hanya bilang, harga paling murah bro. Bisa aja harga paling murah, tapi mahal nanti akhirnya. Bener kan?
Ayo jujur ya ngomongnya ya. Ya jadi orang bilang, yang penting harganya murah. Kita bisa beli 5 juta, 7 juta. Bisa bro, tapi mungkin sehari, seminggu. Habis itu kemudian bye-bye. Jadi ini penting dari sisi mindset dan pemerintah juga harus bantu. Safety is everything to get that conversion to happen. Lu hanya perlu satu meledak, selesai. Di India, and you can Google this, satu apartemen pernah kebakaran. Karena mereka menggunakan baterai bekas di motor. And that's what happened. So let's learn what they've done in China and India and how we can do it much better. Jadi itu yang kita selalu komunikasikan ke pemerintah dan gap-gap yang tadi ada yang nggak bisa kita solve secara private sector. Terakhir carbon credit lah, saya ngomong carbon kebetulan karena di sini banyak yang ngomongin carbon. Ada 2 standar sebenarnya yang lagi berperang di dunia. Satu dunia Eropa, and they call it voluntary carbon market. Ada juga dunia Amerika, ya kan? Dan yang banyak mulai diadopsi, it's a war on standard. Yang hanya penting adalah di Indonesia, we are still user of capital. We are not provider of capital. And again, when you talk about carbon, it's actually venture risk. It's very risky. Of course, what are you selling in carbon? That's what you just sold. You price that, right? On a per ton basis. So if you want to do it, you have to make it open market. Kasarnya, it has to become more American. Why? Because Europe is the one who's setting it, and like it or not, they are providers of capital. Mereka menggunakan capital untuk bilang, ikut standar gue. So it's a war on standard. So biar semuanya kan sering baca kan ya, jurnal-jurnal gitu. I just simplify it into just that. Okay? Dan saya bilangnya selalu, we are user of capital. Let's find what's best for Indonesia. Sorry jadi ngelobi gue di sini biar semua pada dengerin. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Said, Pak Pandu, Bu Sylvie. Mungkin saya sedikit wrap up gitu berdasarkan jawaban dari Bapak Ibu di sini. Jadi yang penting itu adalah kita menjaga ya, streamline everything dari upstream, downstream, upstream semua dijaga. Jadi nggak hanya provider sampai usernya semua dijaga, baik dari itu pemerintah dan juga private-nya juga ya. Jadi perlu komunikasi yang open dan honest gitu sehingga kita mencapai tujuan yang sama, mencapai target iklimnya Indonesia. Saya buka pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya Ridwan dari NVU. NVU itu startup builder khusus di startup sustainability berbasis di Rotterdam. Di Indonesia fokusnya di plastik. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Said terkait tadi katalis funding gitu ya. Jadi spending $1 gitu to attract another $4 or $5. Apakah ini pernah dikerjain skema seperti ini sebelumnya? Apakah ada success stories gitu? Yang kedua untuk Pak Pandu, saya juga concern banget Pak terkait udara. Setiap pagi saya cek aplikasi Nafas gitu, sangat membantu banget. Saya backgroundnya engineering, jadi saya lagi ngumpulin teman-teman dari mechanical sama civil untuk ngerjain air purifier dalam city scale gitu. Udah ada di Beijing kalau nggak salah, di Singapura juga udah ada. Dan kayaknya ini bisa jadi solusi gitu. Karena kan air purifier di skala rumahan udah ada dan udah mulai aware. Nah, tapi di skala yang city scale kayaknya di Indonesia belum ada gitu. Saya penasaran pendapat Pak Pandu terkait ide itu seperti apa. Terima kasih. Makasih nih Mas Ridwan, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi how to walk the talk gitu ya. Jadi jangan ini dari tataran visi menjadi aksi gitu ya. Nah, bagus itu. Nah, dari sudut ADB ya, kita punya beberapa modalitas atau beberapa innovative financing mechanism yang sudah kita sudah kita jalankan. Di antaranya itu misalnya ASEAN Catalytic Green Financing ACGF. Nah, itu bisa dilihat juga di website kita atau di Google ya. ACGF itu kita punya ADB ngasih pendanaan, tetapi juga ada pendanaan dari 8 sumber lainnya gitu ya. Di mana kemudian saya ambil contoh nih ACGF itu ada sekitar 1.8 billion US dollar yang bisa dimobilize. ADB itu I forgot exactly precise berapa, mungkin sekitar 200-300 juta dolar, tetapi ada 1.8 billion US dollar yang co-financing commitment yang bisa kita mobilize
itu untuk loan ya, technical assistance juga ada skema, ada juga bagiannya gitu ya. Ada window technical assistance, ada window yang buat loan. Nah, itu kita bisa mendapatkan pembiayaan dari 9 different financing sources including ADB. Nah, terus proyek ini, pendanaan ini nanti dipakai untuk basically create atau financing project lainnya di negara-negara ASEAN ya. Di mana kemudian diharapkan juga dana yang kita pakai dari fund tadi itu bisa kita biayai proyek yang kemudian nanti bisa catalyze juga proyek itu. Jadi apa artinya? When ADB finance a sub-project atau a project dari situ at the country level, maka project tersebut nanti bisa dapat financing dari sumber-sumber lain. Nah, tadi kan ACGF nih. ASEAN kan salah satunya Indonesia. Kita juga finance nih SDG Indonesia One Green Financing Facility tadi dengan Ibu Sylvie. Nah, itu kita kasih itu 150 million US dollar. Tapi kita harapkan dari 150 million US dollar ini kita bisa membiayai proyek yang senilai 600 million US dollar. Kita udah punya nih bekerja sama dengan PT SMI, kita identify potential proyeknya dan sebagainya. Kita juga di sini mencoba melakukan taksonomi dari apa sih yang disebut dengan green infrastructure. Jadi green financing facility yang kita tadi biaya itu dipakai untuk financing green infrastructure. Nah, tentang ETM juga seperti itu ya, catalyze funding gitu. Jadi kita juga menciptakan, jadi ETM dari ADB ini beda dengan ETM country platform. ETM-nya ADB itu sifatnya lebih ke regional ya, karena coverage ADB kan Asia Pacific. Kita juga bikin nih ETM Partnership Fund. Kita mobilize funding. Kalau kita ini dari dari bilateral maupun dari filantropi yang nanti kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek energy transition di negara-negara negara-negara anggota kita gitu ya. Ini kita sekarang lagi melakukan mobilizing funding seperti itu, dan ADB itu juga actively ya sekarang sedang mencoba untuk membiayai satu transaksi energy transition. Ini mungkin agak sedikit menyimpang dari, tapi saya pikir informasi penting gitu ya. Ada satu transaksi IPP di Cirebon, ini public information. Kita juga mencoba untuk mendukung proyek itu, dan itu juga sama gitu. We're not going to finance the whole thing, tapi nanti kita harapkan ada sumber pembiayaan dari private sector, dari private institutions, dan mereka juga private financial institutions. Tapi mereka lihat ini ada ADB, oke, gitu. Mereka nanti mau masuk gitu. Jadi itulah beberapa contoh-contoh ADB bisa catalyze funding. Semoga saya udah bisa menjawab ya, Mas Ridwan ya. Makasih. Nah, tadi pertanyaan soal kualitas udara, ini aku lagi ngecek ya kan, saya nih di Foundation, Our Family Foundation Paloma, kerjasama dengan University of Chicago. Namanya EPIC. They make, you can Google this, Air Quality Life Index buat Indonesia. We made them do a study di Indonesia. Saya agak sedih sih, karena kita hanya ranking 2 dari 240 negara dari kualitas udara terburuk. Aku kira nomor 1, so unfortunately we didn't get it this year. Maybe next year. Maybe next year we'll try again. But you know, when you look at it, so Mike Greenstone and the team, he's a UFC professor. He did this global study, he went to India and all that. You can Google all this, any public information. What's so interesting, Jakarta is much worse than an Indonesian level. Dan the life expectancy actually goes down by 5.5 years. 5,5 tahun berkurang. Jadi aku tuh tahu nggak kenapa aku melakukan ini, because ini kan mau election ya next year ya, 2024. Tahun 2014 Cina bilang war against pollution. 2019 India makes war against pollution. To be honest, I don't love war. You know, I'm a lover, not a fighter. You know, so what I want to say 2024, I just want freedom against pollution. Nah, itu yang paling penting. Kenapa kalian di ruangan ini aja sepertiga masih pakai masker? And it's not because of COVID. It's because of the air quality. Jadi aku pengen, boleh nggak kita semua setuju 2024 kita bergerak. Boleh nggak kita merdeka melawan polusi? Gitu. Tepuk tangan dulu dong, merdeka against pollution. It's not a bad thing, it's a right?
And for that, yang dibutuhkan, what you're doing is correct. But you know what we need nih, sekarang gua ngelobi lagi nih. Kalau di Cina dan India saja war against pollution, boleh nggak sih kita punya undang-undang udara bersih, Clean Air Act? They've done it. How come we can't do it? Dan menurut saya, tahu nggak? It's a sign when you're able to do it, you are moving from a developing market to a developed market. If you believe that you can do it, you will have this act. Kalau lo udah pede. Kayaknya sih udah mulai pede ya semua. So we as a society should insist on that. And that hopefully, ya Pak Darsono ya. Pak Darsono nih besar nih. On carbon market, he's king. You know? So I'm sure he'll also be supportive. Jadi menurut saya sih, ini mungkin yang terakhir yang what you're doing is you're in the right market. Karena total addressable market is huge. And if you're looking at what the government is trying to do, and also non-governmental organization is doing, the market will be monetizing bigger and bigger. Pertanyaan yang satu, how do you do it effectively in a cost-effective manner? Itu aja. Thank you. Thank you teman-teman semua, pertanyaannya ini saya seru banget nih ya kalau misalnya mau diskusi gini ini nggak habis-habis. But I'd like to conclude nih sesi tanya jawabnya. I really enjoyed the fruitful discussion between the panelists and audience, and I really want to thank all the panelists and semoga kita semua makin paham ya bagaimana sih cara kita ways to mobilize more effective finance and then targeting the right thing so it can be more impactful. So one key insight that I can conclude from this panel is actually we need to work hand in hand. So we have a streamlined coordination and also partnership between the government, the partner of the government, private sectors, and us, the community. Thank you everyone. So before we conclude, so we're really honored here. We have been joined here by the Madam Secretary, Madam Assistant Secretary, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State. I'll invite Madam to the stage to provide us the closing remarks. Thank you. Can you hear me? Okay. So, wow, this was a really impressive group that you heard from today. Can we get another round of applause for them? This was a great discussion. The amount of financing essential to achieve the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius is, I think we all understand it to be enormous. Our panelists have offered some useful suggestions on how to generate these funds and how they can be deployed productively. They remind us that even in this challenge, it is a great challenge that is seemingly overwhelming. By working together, we can meet the challenge. The International Energy Agency tells us that the world needs to invest trillions in this transition, and every single year for decades. But it is difficult to conceptualize such a large amount of money, but what is obvious is that no government on earth, and I'll say that again, no government on earth can fully fund that transition, but the private sector can help us do so. Raising ambition in emerging markets requires us to work together. The good news is that we are doing that, and we are doing that right here in Indonesia. Indonesia's commitment to an accelerated clean energy transition in Bali last November, the Just Energy Transition Partnership, or JETP, is an example of that. And we've heard a little bit about that today. JETP is a groundbreaking long-term partnership that will accelerate Indonesia's power sector, transition from fossil fuels to clean, sustainable energy sources, and help to keep the 1.5 degrees Celsius global warming goal within our reach. The total financing needs of the energy transition in Indonesia exceed what any single country or even group of countries can provide. That is why the ultimate goal is to create the conditions that enable and encourage the private sector to come in on a larger scale with investments. And with those investments, bring innovation and technology. Now, I'd note that those conditions include a level playing field for renewable energy and streamlining and increasing transparency in investment processes.
To achieve JETP's goals, the International Partners Group, co-led by the United States and Japan, intends to mobilize an initial $20 billion in public and private financing over a 3 to 5 year period, all for Indonesia. JETP will not be able to cover everything on Indonesia's to-do list, but it is a lot of money. Roughly half will come from the donor governments and half from the private sector. We are using a mix of grants, concessional loans, market rate loans, guarantees, and private investments. Together, we are accelerating Indonesia's transition to a modern green economy, and this is good news. From adding new and better jobs in the energy sector to promoting cleaner air, as was discussed earlier, and reduced greenhouse gas emissions, this is good for Indonesia, good for its neighbors, and good for the world. The JETP benefits everyone. And the work has already started. Last month, the JETP Secretariat announced the first new project, $1 million grant for Indonesia's PT Medco Power to fund a feasibility study for a 111 megawatt wind power plant in West Nusa Tenggara. This is just the beginning. JETP is one example of what we need to do to attract private sector investment, but we can't simply expect the private sector to show up and solve all of our problems. On the contrary, our governments and institutions have important roles to play to set the conditions for private sector investment. Philanthropic partnerships also have a key role to play. The Global Energy Alliance for People and Planet and other global philanthropies have pledged $500 million to help replicate these energy transition models around the world, driving enhanced implementation and enhanced ambition. An important part of the solution, however, is that governments and development finance institutions must play a key role in mitigating the risks associated with investing in emerging markets and developing economies. This requires actions from countries seeking investment. It will be, frankly, important to strengthen governance, transparency, resource management, and other aspects that constitute a positive investment in environment. In addition, like-minded partners need to find creative ways to increase the amount of funds available. Let me tell you what the United States is currently doing. For our part, we are deploying some of our grant funding and engaging our own government agencies, other development finance institutions, and philanthropies to support innovative blended finance structures. We are looking at how we can deploy new financial instruments to guarantee purchase agreements for things like power and electric vehicles to free up more local lending capacity. And working with USAID, we are putting out a call for proposals to provide competitive grants for novel private sector blended finance investment facilities. We also need multilateral development banks and other development financial institutions to play their part. And they can make a huge difference. By engaging countries, providing technical assistance, and incentivizing policy changes that will improve the overall investment climate, by generating more deals, by helping investors better evaluate risks in emerging markets, and by buffering the risks that prevent the private sector from coming in. And we need the private sector at the table, taking a closer look at emerging markets and clean technologies. And all of us, together, need to find a way to start replicating and scaling our successes much more rapidly. To conclude, finding that $1 trillion for the 1.5 degrees Celsius world requires us to be creative, work together, use every tool available to us, and probably create a few new tools. Our hope, though, is that the JETP will be a model of success that can be applied elsewhere, and that our efforts in Indonesia will accelerate the country's transition to a green economy. It's a journey we are making together, and I wish you all the best, and thank you so much for your time. Thank you so much, Madam Assistant Secretary, for your very inspiring remarks. So we know that the importance of achieving the net zero and also Indonesia climate target. Sekarang saya mau undang teman-teman di sini, mungkin panitia bisa bantu saya?
Di belakang saya nanti nih mau ada QR code. Oh ini sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada mitra dan juga penyelenggara sponsor ini mitra dari acara Indonesia Net Zero Summit 2023. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu deh. Terima kasih ya teman-teman entusias. Nah ini saya mau ajak nih teman-teman. Tadi kan sudah dengar closing remarks dari Madam Assistant Secretary, sudah lihat juga kita sudah dengar ya dari pakar dan praktisinya langsung tentang pembiayaan iklim di Indonesia. Bisa di-scan. Di sini saya mau ajak teman-teman gabung untuk menandatangani, untuk ikut bergabung mendukung petisi Indonesia mencapai net zero di 2050. Ini accelerated ya. Kalau di IPCC di COP27 itu di LTS juga ya, tadi pagi kita dengar net zero Indonesia itu di 2060. Di petisi ini kita majuin 10 tahun ke 2050. Bisa ya? Yuk teman-teman semua pada ikutan. Saya kasih waktu dulu deh 1 menit.